Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang kembali di podcast Penerbit BRIN. Tidak terasa, kali ini podcast Penerbit BRIN sudah menemani kawan BRIN hingga episode ke-19. Saya, Gaitsarana Wigena, akan memandu podcast episode ke-19 yang berjudul Angkutan Umum dan Gaya Hidup, Etnografi Semiotika Kartun Laga Jakarta, karya Beni Rahmadi, edisi Transportasi. Tema ini diambil dari judul buku yang telah diakuisisi oleh penerbit BRIN pada periode akuisisi pengetahuan lokal periode kedua tahun 2021. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan juga penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020 loh. Program ini bertujuan mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya audiovisual ataupun buku. Tentu saja saat ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani langsung dengan narasumber yaitu Mas Roykan selaku penulis dari buku yang akan kita bahas. Mas Roykan lahir di Lamongan tanggal 30 Oktober tahun 1930. Beliau juga aktif dalam penulisan riset maupun opini-opini. Biasanya tulisannya diterbitkan seperti yang telah diterbitkan oleh detik.com dan juga harian Birawa. Nah, karya-karya penelitiannya yang terakhir ini yang akan kita bahas yaitu tentang angkutan umum dan gaya hidup, etnografi semiotika kartun Laga Jakarta karya Beni Rahmadi, edisi Transportasi. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Roykan. Bagaimana kabarnya Mas? Selamat siang, salam sehat, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah ya Mas ya. Ini penasaran banget Mas, karena di buku ini kita di sini Mas mengangkat judul angkutan umum dan gaya hidup. Mungkin kalau orang-orang ini udah biasa ya kalau tentang gaya hidup. Tapi di sini Mas Roykan mengangkat juga tentang angkutan umum. Boleh tahu kenapa Mas alasannya? Angkutan umum itu tidak hanya urusan angkut mengangkut barang atau orang, tapi di sini adalah ada sesuatu yang sangat kompleks, sangat rumit dan sangat bisa diulik lebih dalam dari sisi apapun, mulai dari sisi politik sampai sisi umurnya juga ada. Itu yang membuat saya tertarik untuk meneliti angkutan umum di situ. Iya, soalnya dari judulnya juga di sini kan tentang etnografi ya, jadi penelitiannya juga Mas langsung terjun langsung gitu ke lingkungannya. Dan di sini Mas lebih fokus ke Jakarta gitu. Boleh tahu kenapa lingkungan Jakarta yang Mas pilih untuk meneliti tentang angkutan umum ini? Sebenarnya buku ini tuh dulu hasil skripsi saya ketika S1 dulu 2006 itu mengawali penelitian etnografi semiotik yang di kampus saya awal itu memang tidak ada. Akhirnya saya nyoba istilahnya membuat alas di situ eksploratif, apakah bisa diteliti meskipun awal-awal beberapa sudah menyaksikan nggak bisa. Saya nyoba, akhirnya ada jalan terang dan disuruh belajar semiotik dulu untuk menganalisis gambar di situ. Itu dari teksnya. Kemudian kan di situ kan Pak Beni kan membuat Laga Jakarta itu kan edisi transportasi salah satunya, selain ada edisi macam-macam. Nah, saya memilih di angkutan yang transportasi itu karena dari semua buku Pak Beni Rahmadi Laga Jakarta yang paling menurut saya sendiri yang paling kompleks itu adalah angkutan umum. Edisi itu akhirnya saya meneliti itu, kemudian ketika sudah bab pertengahan itu disuruh langsung pergi ke Jakarta juga. Makanya itu juga momen bagaimana saya awal kedatangan ke Jakarta setelah seumur hidup ya. Jadi pertama kalinya langsung meneliti gitu ya Mas ya? Iya, langsung ke Jakarta dan ada cerita bagaimana saya harus tidur di Polsek Senen selama 3 malam di situ karena tidak ada siapa-siapa di sana. Kalau pagi sampai sore itu cari data, kemudian kalau malam itu saya ke Polsek Senen. Jadi nginepnya di parkirannya Pak Kapolsek itu dekat stasiun. Perjuangannya benar-benar ya Mas ya, karena sampai harus nginep di Polsek juga. Itu Mas sendiri atau bareng teman-teman yang lainnya? Sendiri. Jadi saya 2 gelombang. Gelombang pertama itu datang, kemudian ada kawan yang nyaranin sebelum berangkat itu, kamu kan suka gowes dan kamu ke kampus kan selalu gowes, cobalah bawa sepeda
sepeda anginmu itu ke Jakarta. Akhirnya saya coba, ternyata bisa di stasiun, taruh di toilet itu masih ingat, bayar 20.000 sampai transit Jogja dulu, kemudian langsung lanjut ke Pasar Senen. Dari Pasar Senen itu pagi-pagi banget, saya dari Jogja itu naik kereta pagi, kemudian langsung sudah ada list yang saya observasi, apa yang saya wawancara siapa sudah ada, dari sudah bawa bekalnya dari Surabaya. Kemudian saya mulai berkeliling itu, mulai Gunung Sahari, Monas, sampai Priok sana itu, sampai keliling-keliling, kemudian nggak tahu kemana ya. Jadi kan yang jelas ngelihat, membandingkan apa yang ada di buku kartunya dengan kenyataannya. Itu awal-awalnya, itu di hari pertamanya. Itu berapa lama Mas selama proses meneliti deskripsi sampai akhirnya jadi karya sekarang ini? Untuk skripsinya sendiri itu 9 bulan, seperti orang hamil. Jadi skripsi sendiri itu prosesnya 9 bulan, itu ada 3 bulan pertama itu belajar lebih ke konsep-konsep karena benar-benar baru etnografi semiotiknya. Kemudian setelah itu saya mulai ke lapangannya itu 2 bulanan. 2 bulan itu ada juga karena di situ ada yang saya wawancara itu tidak hanya orang di angkutan umum, tapi juga penyuka gambarnya juga. Jadi ada yang namanya actual people, itu dari orang-orang yang kompeten dengan dunia pergambaran, termasuk penikmat gambarnya juga. Jadi ada beberapa informan, ada di Surabaya, ada yang dari redaktur koran, ilustrator, sampai mahasiswa, ada masyarakat umum yang pengguna angkutan juga. Jadi saya kasih bukunya, kemudian saya suruh untuk tanya-tanya tentang bagaimana fenomena tentang perangkutan dari buku itu, dan membandingkan dengan dunia sendiri. Itu memakan waktu sekitar 3-4 bulanan. Setelah itu baru turun, ada saran kamu harus ke Jakarta kalau meneliti ini, berarti langsung berangkat ke Jakarta itu, bondo nekat itu. Jadi nggak hanya meliti dari gambarnya aja ya, langsung ke lingkungannya, langsung ke Jakarta gitu. Langsung ke Jakarta, itu yang membuat saya langsung pertama kali melihat Jakarta. Keluar dari Pasar Senen itu saya sengaja pakai kacamata hitam karena takjub dengan gedung tinggi, busway, dari itu pertama kali itu langsung dapat ujian ban bocor subuh-subuh itu, jadi langsung cari tambal ban pakai sepeda angin dulu. Itu yang tak akan terlupakan selain Pak Polsek Senen itu. Perjuangan sekali Mas. Selanjutnya mungkin dari Mas ini dianalogikan juga tentang angkutan mobilitas masyarakat di Jakarta ini dengan hamster ya Mas ya? Iya. Itu boleh tahu kenapa Mas? Kenapa dengan hewan hamster Mas? Jadi kalau dibilang saya anak senja ya selalu anak senja, juga musik indie juga. Jadi ada salah satu band indie dari Surabaya itu namanya A Place in the Wonderland. Jadi band indie Surabaya asli. Itu salah satu lagunya adalah Mr. Hamster. Mr. Hamster. Dan di situ menggambarkan bagaimana makna dari sebuah kerja keras di situ. Dan salah satu liriknya itu kalau bisa saya bacakan itu ada lirik tentang, jadi inilah Tuhan hamster yang selalu terburu-buru berlari di atas roda yang terus berputar. Jadi itu kan menggambarkan orang perkotaan di situ, daripada yang dulu saya tinggal di desa itu ya orangnya santai karena jam kerja nggak ada, kemudian ketika pindah di kota akhirnya mulailah mereka berputar-putar seperti itu ibaratnya. Kemudian ada lirik juga yang tidak pernah lelah, pantang menyerah, berputar mengejar ekornya sendiri. Jadi itu ekornya sendiri itu artinya mimpi orang-orang yang kerja di kota, para perantau di situ. Dan angkutan umum itu berperan untuk memfasilitasi hal itu. Tuh, kenapa Mr. Hamster ya? Karena ada inspirasi dari lirik itu, lirik dari lagu A Place in the Wonderland itu band indie Surabaya. Kalau sekarang ada lagi yang Silam Bukau itu juga ada tentang Surabaya juga. Jadi itu kalau misalkan nulis buku ini ya lagi itu saya akan menambahkan tentang Silam Bukau karena lebih ngeri lagi di situ, tentang bagaimana anak muda kota yang akhirnya kesulitan punya rumah, di situ ada lagunya juga. Itu Mr. Hamster-nya dari lagu hasilnya. Terinspirasi dari lagu ya Mas? Iya. Tapi ini jadi berhubungan ya Mas? Maksudnya dari lagu, terus Mas juga konsentrasinya di antropologi, lalu ke angkutan umum. Jadi memang semuanya ini masuk gitu ya Mas ya? Semuanya bisa nyambung gitu dalam buku ini. Iya, mungkin, kalau di antro itu semua berkelindan. Jadi semua itu kompleks banget dan holistik. Jadi itu yang kekuatan antropologinya dari situ. Yang paling terasa dari sudut pandang Mas mengenai Jakarta ini apa Mas? Ruwet. Sampai hari ini ya Mas ya? Sampai hari ini, iya, ruwet. Jadi kalau Jakarta apa yang
misalkan apa yang kesan pertama ketika ke Jakarta adalah cuma kata itu aja, ruwet. Karena seumur-umur sejak kecil sampai remaja sampai SMA lulus itu saya tinggal di desa yang jalannya belum aspal, yang kalau hujan becek, yang kalau dulu musim banjir itu kita berangkat sekolah pakai perahu. Kemudian karena ingin lihat kota itu, kalau libur sekolah itu saya ke Bude Bibi di Surabaya, kemudian seharian itu lihat jalan tol saja, lihat mobil lalu lalang itu seharian di situ karena penasaran juga ini ujung aspal sampai mana, termasuk rel kereta api ini ujungnya sampai mana ya. Itu masa kecil pertanyaan saya itu yang akhirnya ketika langsung ke Jakarta dan akhirnya ternyata ada lebih ruwet daripada di Surabaya, ternyata di Jakarta bisa jam berapapun ada orang kerja, jam berapapun jalanan ada orang lewat, itu yang ruwet dari itu. Dari keruwetan ini gitu, apa motivasi Mas sampai ya udah terus aja dijalanin, terus perjuangannya terus dilewatin gitu Mas, sampai akhirnya bisa jadi karya sekarang ini gitu. Ya kembali ke ekornya sendiri tadi, kayak hamster tadi. Jadi bagaimana orang-orang itu, ada teman-teman yang dari Depok, dari Bogor itu rela untuk bergelantungan berangkat subuh pulang malam, itu ada yang bekerja di pusat kota Jakarta. Itu saya melihat sendiri ketika beberapa kali akhirnya ada kesempatan ke Jakarta itu ketemu dengan mereka tuh, time is money banget. Jadi time is money, tapi untuk kemacetan itu nggak banget. Jadi mereka sangat membutuhkan waktu, tapi untuk kemacetan mereka punya strategi supaya bisa pulang dan menghindari macet, termasuk pulang malam. Kemudian ada yang sengaja nongkrong-nongkrong dulu sampai jalan agak sepi baru pulang. Jadi kalau kita hubungan lagi dengan lagunya A Place in the Wonderland, Mr. Hamster, itu ada satu hal yang dari Senin selalu kembali sebelum minggu berlalu, betapa cepat waktu memacu hari-harinya. Jadi itulah gambaran masyarakat Jakarta, termasuk Surabaya juga hari ini. Termasuk Surabaya juga hari ini sudah berubah sih ya Mas ya, dari dulu sekarang juga justru seperti Jakarta ya di Surabaya. Iya, seperti di Jakarta, tidak jauh beda. Iya, Cuma nggak ada KRL-nya saja. gak ada karyawan saja. Kalau Mas ini memang suka menggambar karikatur atau komik atau ilustrasi atau memang fokus di komik Mas? Kalau perjalanan menggambar itu saya diracuni sama kakak saya. Kakak saya itu anak seni rupa di salah satu kampus Surabaya, kampus keguruan Surabaya negeri. Dan kecil itu saya ngelihat orangnya berproses gambar itu, saya tertarik, ngikut, kemudian alat-alatnya saya pinjemi gitu, saya pinjem, lama-lama tertarik, kemudian SMP ikut mading di situ menjadi ilustratornya, yang gambar jiplak Spiderman gitu, jiplak Batman, yang penting madingnya itu ada gambarnya. Kemudian ketika SMA itu sudah ilustrator di majalah sekolah, ada di Semada Lamongan itu ada namanya Romansa Cendekia, itu saya jadi ilustrator di situ. Lalu mulailah cari style gaya gambar. Dan akhirnya memutuskan untuk memulai di ilustrator yang kartunal itu karena terinspirasi oleh ilustratornya majalah Intisari, namanya Mas Antoni Nugroho. Itu yang membuat saya langsung akhirnya ternyata ilustrasi itu menyenangkan. Jadi fokus saya emang di kartun ilustrasi gitu. Jadi kalau karikatur atau apa itu lebih ke insidental saja. Kalau yang fokus utama itu jalan ninjanya adalah di kartun. Jadi memang sejak SMP juga ini ya Mas ya, sudah berkecimpung di dunia kartun, komik, menggambar gitu ya Mas ya? Iya, benar. Sampai sekarang ini Mas? Sampai sekarang. Meskipun sekarang juga bagi tugas juga dengan kerjaan sehari-hari, ngajar, kemudian mancing juga, kemudian nulis juga. Jadi karena saya mulai ngeblog itu sejak jadi blogger itu sejak 2009. Jadi sekarang pun mulai aktivitas, ada beberapa dari untuk post blog, kemudian ada ketika ada sayembara internasional kartun itu saya kalau ada ide yang cetar itu langsung ngirim. Jadi harus berbagi juga. Tapi kalau untuk full time di ilustrasi itu belum, karena semakin berumur itu daya tahan untuk melek dalu, kalau bahasa Jawa melek dalu berarti begadangnya itu tidak seperti kepala dua kemarin. Luar biasa sekali Mas. Tapi di balik kesibukan Mas ini ya Mas ya, menurut Mas di buku yang terakhir ini, apa yang paling unik, di bagian mana yang paling
yang paling unik yang menurut Mas orang-orang harus tahu tentang ini nih gitu Mas? Dari proses apa isinya? Dari isinya mungkin bisa diceritakan. Oke, dari isinya itu kalau secara semuanya itu awalnya kan hanya seperti laporan skripsi saja. Kemudian ketika proses yang awal review sampai sampai editing terakhir itu akhirnya ada beberapa revisi yang perlu tambahkan. Akhirnya saya update datanya. Jadi akhirnya beberapa catatan-catatan lapangan yang pernah saya alami ketika harus menjalani uh, aktivitas Jogja Malang tiap minggu itu dulu, itu beberapa saya catat fenomenanya, kemudian saya gabungkan di situ. Termasuk ada ketika awal-awal dibuka bukunya ada fenomena ketika konduktor ketinggalan di bis itu kan yang membuat saya terkesan bahwa angkutan umum itu ternyata sisi humornya juga lebih banyak daripada sisi pandangan bahwa jalan itu pembunuh terkejam setelah penyakit karena banyak kecelakaan. Ternyata ada sisi humor di jalan juga. Itu yang awal-awal. Kemudian ada sisi bagaimana orang itu harus berpikir takson. Takson itu berpikir ketika bicara angkutan itu ada darat, laut, kemudian rodanya berapa itu. Jadi analisis takson supaya orang-orang juga bisa berpikir secara seperti itu, membagi-bagi taksonomi dalam pemikirannya. Jadi nggak sekedar lurus saja bahwa ada cabang-cabangnya. Yang kedua, terus yang ketiga itu pada bahwa dunia angkutan itu bukan sekedar kita pindah barang atau orang dari tempat satu ke tempat lain, tapi di situ ada sisi kompleksitas yang perlu diselami lagi, termasuk gaya hidupnya. Iya, karena kan angkutan umum biasanya orang-orang juga cuma naik sampai tujuan udah gitu. Kalau Mas kan sampai diteliti lagi nih apa di balik angkutan umum ini, fenomena apa aja yang harus diungkap termasuk gaya hidupnya. Nah, kalau gaya hidupnya sendiri yang paling khas tentang angkutan umum ini apa Mas? Kalau angkutan umum dari sisi teks di buku itu bahwa ketika memilih moda transportasi itu juga menyesuaikan dengan stylenya, jadi lifestyle-nya dengan pendapatan orangnya di situ, kekuatan kantong istilahnya di situ. Tapi kalau dilihat dari sisi kontekstual, hari ini tuh kalau saya sendiri tinggal di Malang, kalau tiap minggu pulang ke Malang itu meskipun ada ojek online atau ada taksi online, tapi angkot kota itu masih jalan, jadi masih tidak seperti Surabaya yang pelan-pelan terpinggirkan. Kalau di Malang itu orang apapun itu masih terlihat naik angkot, jadi tidak milih-milih kayak kalau Surabaya sudah angkot itu 1 jam sekali mungkin lewat, kalau di Malang itu masih. Jadi untuk gaya hidup itu untuk hari ini orang lebih mementingkan bagaimana, apalagi ada pandemi itu, kekuatan kantongnya, selain ketahanan kantong dan perpindahannya itu yang dimaknai untuk angkutan umum hari ini. Iya, betul Mas. Saya juga merasakan ya Mas ya, kalau misalkan kantongnya lagi enak nih, ya udah deh kita pakai ojek online aja. Tapi kalau lagi nih, oke pakai angkutan umum aja karena memang benar terasa banget tergantung kantongnya itu ya Mas ya. Kekuatan kantong. Kalau boleh tahu, Mas kan mengirimkan naskah ini ke program akuisisi BRIN ya Mas. Kalau boleh tahu apa minat Mas hingga bisa mengirimkan karya ini ke program akuisisi BRIN Mas? Oke, jadi ceritanya itu sejak per 2017 akhir itu saya istilahnya bisa dibilang menjadi atlet untuk lomba tulis. Jadi kalau ada lomba tulis menulis saya ikut apapun itu, mulai dari review barang, kemudian sampai kalau opini, sampai ada lomba-lomba di kementerian saya berburu terus lomba. Jadi untuk istilahnya baca itu kalau nggak nulis kan kurang enak, kurang istilahnya orang makan itu nggak ada pengeluarannya. Jadi akhirnya mencoba untuk bagaimana merubah tulisan yang biasanya ilmiah itu menjadi tulisan yang lebih populer, lebih bisa dicerna di situ oleh orang banyak. Nah, ketika 2018, 19 kalau nggak salah itu itu saya lihat pengumuman-pengumuman di teman-teman komunitas blogger juga itu, sama komunitas yang atlet lomba juga, lomba tulis itu. Akhirnya ada pengumuman bahwa ini ada program akuisisi, bagi yang udah punya naskah bisa dikirim. Nah, itu. Akhirnya saya berpikir coba ini ngirim naskah itu. Jadi yang pertama dulu itu yang dari tesis saya itu sudah masuk juga, yang project mau tesis. Kemudian akhirnya setelah prosesnya dilalui, ada tahap lagi, tahun keduanya lagi akhirnya saya nyoba ngirim yang skripsi ini, ternyata bisa juga.
dari sering-sering komunikasi dengan sama teman-teman atlet lomba tulis itu aja. Dapatnya dari situ infonya. Kalau kesannya sendiri selama mengikuti program ini bagaimana, Mas? Kesannya bisa bertemu dengan berbagai macam penulis, mulai dari peneliti jahe sampai nuklir di situ, komplit. Jadi termasuk bagaimana mengetahui bagaimana pekerjaan editor, reviewer, kemudian bagaimana sistem pengiriman naskah yang menggunakan cara canggih, tidak hanya amplop dikirim pos, tapi ada sistem yang bisa kita amati secara online. Nah, itu kan keren banget, itu yang saya terkesan untuk program ini. Jadi terasa perbedaannya dari dulu sampai sekarang gitu, Mas ya. Ketika mengirimkan suatu karya dari amplop saja, sekarang sudah beda lagi sistemnya ya, Mas ya. Ya, jadi itu yang bisa nge-track penulisnya sendiri, bisa nge-track tulisannya sampai tak apa-apa. Itu yang menarik di situ. Pesannya sendiri mungkin bisa disampaikan, Mas, untuk kawan BRIN yang ingin mengikuti program akuisisi ini. Oke, bagi kawan-kawan BRIN yang punya naskah dan sedang berkarya, jadi daripada naskah itu istilahnya ngendon saja di draft atau sekedar cuma ditaruh di tempat nggak jelas, mendingan langsung aja ditaruh di penerbit BRIN, karena nanti akan merasakan proses yang berdarah-darah asli. Jadi proses yang panjang yang kita bisa ketika dapat reviewer yang mungkin dari blend reviewer yang pakar-pakarannya semerumpun dengan bidang yang kita tulis, itu akan merasakan bagaimana membuat tulisannya benar-benar berkualitas. Dan prosesnya mudah, jadi sekarang online semua, termasuk semua pengiriman berbagai online. Jadi mungkin teman-teman dari background apapun, ilmiah maupun yang non ilmiah maupun yang tukang syuting video pun bisa yang buat film dokumenter. Jadi termasuk komikus gitu, yang lagi saya oper-oper akan teman-teman kartunis juga, bahwa kartunnya bisa dikirim ke BRIN. Itu misi saya di situ, mengajak teman-teman kartunis, komikus di seluruh tanah air untuk bisa bergabung dengan penerbit BRIN untuk mengirimkan tulisannya di akuisisi pengetahuan lokal. Iya, menarik banget ya kawan BRIN semuanya. Terima kasih kepada Mas Roykan yang telah berbagi pengetahuan, pengalamannya juga selama proses tentang karya ini sampai mengikuti program akuisisi BRIN. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Roykan. Terima kasih, salam sehat, salam kartun. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan BRIN terkait buku akuisisi yang telah dibahas. Selain itu, kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Mas Roykan dapat berpartisipasi dalam program akuisisi lokal penerbit BRIN dengan cara mengirimkan karya buku ataupun audiovisual. Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan BRIN dapat mengunjungi tautan linktree/akuisisi BRIN. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.